أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam blog mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Salawat serta salam tidak pernah putus-putusnya selalu kita haturkan, kita sampaikan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas mujahadah beliau, perjuangannya, rahmat dan kasih sayangnya, kemudian dilanjutkan oleh fase-fase ahlul baitnya, kemudian sahabat tabi'in, para ulama wassalihin, sampailah pada hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa mempelajari ilmu-ilmu Islam, mengamalkan Islam, memegang agama Islam dalam kehidupan kita, walaupun tantangan, rintangan, hambatan tetap selalu ada, dan itu merupakan sunnatullah dalam menguji keimanan dan keteguhan kita. Para mahasiswa yang saya doakan mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di bab muqaddimah yang lalu, di video blog yang lalu, kita telah saya paparkan ya sebagian besar tentang materi-materi yang akan kita pelajari selama menekuni dan mempelajari, yaitu pada pengantar ekonomi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mulai mata kuliah ini dengan memaparkan general overview ya. Jadi memaparkan secara umum, sekilas secara umum tentang bagaimana dunia Islam hari ini. Tentunya kita akan tidak pernah lepas dari mengkaji sisi sejarah perkembangan dan pertumbuhan Islam itu sendiri. Baik, mahasiswa yang saya doakan selalu mendapat rahmat Allah. Dunia Islam hari ini, gelombang seruan Islam dengan cepat telah mencerahkan bangsa-bangsa, sehingga dalam satu abad kemenangannya Islam luas dari anak benua India hingga dataran Andalusia dengan segera masuk Islam. Mereka menemukan dalam naungan Islam mereka terlindung dari eksploitasi, kesewenang-wenangan, terbebas dari despotisme atau penindasan pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Kekuatan-kekuatan musuh Islam menaruh kedengkian luar biasa terhadap kemenangan kolosal yang diraih kaum muslimin. Mereka bangkit dan mengobarkan perang salib melawan dunia Islam. Ketika kaum muslimin diperkenalkan kepada budaya barat, mereka terkesan oleh kemampuan negara barat memimpin dalam dunia ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun mereka sendiri mempunyai misi yang suci dan kuat untuk memandu nasib umat manusia, mereka menganggap lumrah pembagian dunia secara konvensional yang dicetuskan ya oleh negara-negara barat yang telah membagi dunia pada basis potensial industri dan ekonomi menjadi negara developed dan underdeveloped, yaitu negara yang maju dan terbelakang. Jelaslah bahwa dalam kenyataan ini negara-negara Islam digolongkan dalam kategori yang kedua,
Menurut negara-negara barat, negara terbelakang perlu menerima kepemimpinan negara-negara maju demi tujuan kemajuan mereka, dan harus mempersiapkan diri untuk menapaki jejak-jejak mereka dalam huruf dan jiwa. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, dunia Islam yang terdiri dari kelompok negara-negara yang terbelakang secara ekonomi diyakinkan oleh negara-negara barat bahwa permasalahan yang ada disebabkan oleh kemunduran ekonomi. Dan dengan demikian, negara-negara barat yang maju secara ekonomi berhak memimpin bagian dunia lainnya. Negara-negara Islam diyakinkan bahwa satu-satunya jalan bagi mereka untuk mengatasi permasalahan dan mencapai taraf yang setingkat dengan negara-negara maju adalah dengan obat mujarab. Apa obat mujarab itu? Dalam pandangan, dalam dalam penggiringan itu, dalam sebuah konspirasi barat, obat mujarab itu berupa menganut cara hidup barat dan sistem ekonomi mereka sebagai eksperimen yang telah berhasil dan maju. Mahasiswa yang selalu saya doakan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat rahmat Allah. Kemudian di submateri selanjutnya saya akan berbicara tentang fase-fase ketundukan. Dunia Islam telah dipimpin oleh pengalaman barat dalam 3 fase berturut-turut. Berbagai aspek yang nampak jelas adalah: yang pertama, ketundukan secara politik; yang kedua, ketundukan secara ekonomi; yang ketiga, ketundukan kepada sistem barat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengurai satu persatu dari fase-fase ketundukan tersebut. Kenapa ini penting untuk saya ungkapkan? Karena dengan mengetahui fase-fase ketundukan dunia Islam terhadap barat, maka kita akan tahu kenapa sampai hari ini dunia Islam mundur peradabannya, baik di Asia Barat dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, salah satu tahapan-tahapan kemunduran itu dimulai dari perpecahan dari dalam umat Islam itu sendiri. Nah, dengan banyaknya perpecahan, baik itu karena perpecahan perselisihan tentang kepemimpinan, dimulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut dengan pecahnya sistem kekhalifahan itu kepada dinasti, yaitu sistem kerajaan yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai kepada turunannya berlanjut yang dinamakan dinasti Muawiyah. Kemudian perang lagi, pecah lagi, kemudian muncullah nanti yang namanya dinasti Abbasiyah. Yang keduanya sama-sama memerankan menjadikan agama menjadi simbol kendaraan kekuasaan mereka, padahal sesungguhnya itu adalah semata-mata ambisi duniawi mereka untuk menguasai dunia Islam, untuk menguasai untuk menguasai kekuasaan dalam dunia Islam yang telah dibangun sedemikian rupa oleh Rasulullah, kemudian para sahabat, dan kemudian dilanjutkan oleh tabi'in. Nah, itu semuanya terjadi disebabkan oleh ketidakkompakan perpecahan di dunia Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang fase-fase ketundukan tersebut. Yang pertama, ketundukan secara politik. Negara-negara barat yang maju secara ekonomi membawa bangsa-bangsa yang terbelakang ke bawah pimpinan dan penguasaan mereka. Nah, karena negara barat maju secara ekonomi, maka otomatis mereka membawa
bangsa-bangsa yang terbelakang. Jadi dunia Islam yang hancur itu ke dalam ketundukan secara politik dengan dunia barat. Nah, sebelum lebih jauh saya membahas tentang fase-fase ketundukan, saya akan menyebabkannya kehancuran dan kemunduran negeri-negeri Islam, yaitu satu, pembagian negeri-negeri Islam karena perpecahan akibat dinasti, kekuasaan, pertumpahan darah dan perang antar sama muslim itu terjadi sepanjang sejarah, maka terbagi-bagilah negeri-negeri Islam. Yang kedua, menjauhkan sistem Islam. Nah, karena ketundukan terhadap barat, ya, ketergantungan kita terhadap politik dunia barat, maka kita dijauhkan, dunia Islam dijauhkan dari sistem Islam itu sendiri. Kemudian dibangun celaan terhadap Islam, bahwa Islam identik dengan kemunduran, Islam identik dengan kemiskinan, Islam identik dengan peperangan dan pertumpahan darah dan lain sebagainya. Kemudian kehancuran dan kemunduran negeri-negeri Islam itu juga disebabkan oleh adanya serangan kultural. Nah, serangan kultural itu hari ini bisa kita lihat nyata, ya. Bagaimana kita di dunia-dunia Islam yang terpecah-pecah ini diserang dengan serangan kultural. Nah, serangan senjata tidak lebih berbahaya dibandingkan serangan kultural, karena serangan kultural ini merusak dunia Islam, khususnya generasi-generasi muda Islam, untuk melupakan taklif, tugas dan kewajiban dia menjadi hamba-hamba yang berbakti pada Allah. Nah, pengabdian kita kepada Allah ini dalam berbagai dimensi, baik itu secara sosial, kemudian vertikal kepada Allah, dan horizontal, ya. Horizontal itulah yang saya masukkan pengabdian sosial, sehingga kalangan muda Islam itu tidak kreatif dan waktunya habis untuk berpoya-poya, berleha-leha menikmati fasilitas-fasilitas yang ada yang dihasilkan dunia modern, sehingga bagi hanya segelintir kecil saja yang mampu memanfaatkan sains teknologi ini menjadi sebuah kreativitas, membangun sebuah inisiatif-inisiatif positif, konstruktif guna pengembangan sains dan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian penyebab utama kehancuran dan kemunduran negeri Islam juga menyuburkan kebebasan dan gaya hidup hura-hura. Nah, kita bisa lihat sendiri sekarang, gaya hidup hura-hura itu memang dibangun, ya. Fasilitasnya juga disiapkan. Di mana-mana di belahan dunia Islam itu kebebasan dan gaya hidup hura-hura selalu didukung oleh pemerintah yang ada. Nah, kita lihat di negeri kita yang tercinta ini saja, televisi swasta itu full dengan hiburannya, baik itu film, sinetron, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan dari film sinetron itu juga menyuruh remaja kita untuk hidup bebas, ya. Hidup hanya habis waktu dengan pacaran, hura-hura, dekadensi moral, dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu juga penyebab utama kehancuran dan kemunduran negeri Islam. Kemudian yang terakhir adalah menyebarluaskan kemiskinan. Ini saya kutip dari tulisan Salib Bagir Quraisy, ya, Hukukul Amil fil Islam, yaitu keringat buruh. Nah, ini semua juga menyebabkan dunia Islam itu mundur, ya. Bagaimana cara dunia barat menyebarluaskan kemiskinan? Kita dibuat tergantung dengan pinjamannya. Nah, orang kalau sudah tergantung dengan pinjaman, maka hidupnya, hasil pendapatan dari pekerjaan dia hanya habis untuk bayar hutang, dan dia akan selalu terikat sehingga dia tidak bisa keluar dari jurang kemiskinan dan kebapaan. Para mahasiswa yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, kembali kepada fase-fase ketundukan. Nah, ketundukan secara politik inilah yang membuat bangsa-bangsa di dunia Islam itu mundur, ya, karena ketergantungan di bawah kepemimpinan dan pengawasan
negara-negara barat. Kemudian ketundukan secara ekonomi. Bersamaan dengan kemerdekaan politik negara-negara Islam, kekuatan-kekuatan barat membuat rencana-rencana untuk mempertahankan negara-negara di bawah kekuasaan ekonomi mereka dengan maksud mengeksploitasi dan mengeruk bahan-bahan bakunya dengan mudah, dengan dalih mengatasi permasalahan ekonomi mereka. Modal asing ditanamkan di negara miskin ini, dan hal ini mengakibatkan kedudukan yang strategis pun mereka kuasai. Kemudian ketundukan kepada sistem barat. Tadi ketundukan secara politik, yang kedua ketundukan secara ekonomi, kemudian yang ketiga fase-fase ketundukan ini. Fase yang ketiga adalah ketundukan kepada sistem barat. Nah, Syahid Bagir Sadar menjelaskan, setelah memperoleh kemerdekaan politik, negara-negara Islam melakukan usaha-usaha untuk mengamankan kemerdekaan ekonomi dan mandiri. Tapi mereka gagal. Kenapa? Karena mereka gagal melakukan diagnosa yang tepat atas penyakit-penyakit ekonomi mereka. Mereka tak dapat melepaskan diri dari genggaman gagasan-gagasan barat yang terus mengurusi perekonomian mereka menurut pola barat. Meskipun di negara-negara ini terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bentuk dan pola dari sistem yang dipakai, semuanya sepakat akan perlunya memilih suatu sistem yang telah dieksperimenkan dengan berhasil oleh kekuatan-kekuatan barat. Ini menunjukkan sejauh mana dunia Islam telah terkesan oleh pemikiran barat. Makanya dimanapun negara Islam yang berkembang, kalau kita lihat sekarang ya, negara Islam, ya katakanlah negaranya bukan dengan sistem Islam seutuhnya ya. Kalau kita lihat misalnya Uni Emirat Arab, mereka sekarang kaya karena sumber daya minyak mereka itu yang mereka hasilkan diperlukan oleh dunia. Karena apa? Sistem emisi yang dibangun untuk kendaraan motor, mobil dan lain sebagainya digerakkan oleh mesin oleh minyak ya. Minyak. Dan minyak itu kebetulan negara-negara Arab itu kaya. Nah, tapi sekali lagi minyak-minyak itu dikeruk oleh siapa? Nah, oleh negara-negara barat yang menjadi pelopornya, pemiliknya bahkan. Kita juga belajar dari kasus Freeport ya. Presiden kita baru berhasil menyelamatkan ya. Bagaimana istilahnya itu perubahan regulasi kepemilikannya. Puluhan tahun Freeport dikuasai oleh barat. Alhamdulillah sekarang kepemilikan sahamnya itu sudah 50%. Nah, akan tetapi di sekian lama waktu itu berapa banyak dihasilkan pundi-pundi dolar ya yang dikuasai kembali kepada barat, dan hanya sebagian kecil saja yang kembali kepada kita. Nah, ketergantungan inilah yang membuat dunia Islam di mana-mana itu mundur. Belum lagi kita dijejali dengan isu-isu perpecahannya. Perpecahan kalangan umat Islam karena perbedaan mazhab, perbedaan aliran. Kadang perbedaan yang furuk saja membuat orang untuk berbeda masjidnya ya, berbeda organisasi dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi di dunia Islam. Dan kita hanya bisa berharap dan terus berharap ya, supaya perbedaan-perbedaan antara umat Islam, antara golongan ini tidak menjadikan kita berpecah belah, tetapi menjadikan kita untuk berpastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba di dalam kemajuan, kebaikan dan lain sebagainya. Nah, tentu ini tidak pernah luput dari konspirasi dunia barat yang sadar atau tidak sadar. Kita selalu diinginkan berpecah belah agar mereka tetap bisa menguasai dunia Islam. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke tahapan subtema selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk sistem ekonomi barat yang terdapat di dunia Islam. Dunia Islam kebanyakan telah memakai dua bentuk sistem ekonomi modern barat berikut ini. Yang pertama yaitu sistem usaha bebas atau lebih dikenal dengan pasar bebas yang dinamakan
yang didasarkan pada kapitalisme. Saya ulangi lagi, yang pertama, ada dua bentuk sistem ekonomi modern Barat ya, yang terdapat dalam dunia Islam. Yang pertama, sistem usaha bebas atau pasar bebas yang didasarkan pada kapitalisme. Kedua, ekonomi terpimpin yang didasarkan pada sosialisme. Ekonomi terpimpin itu dinamakan sosialis. Kemudian pasar bebas dinamakan kapitalis. Nah, dua bentuk inilah yang berkelindan di dunia Islam hari ini. Inilah dua bentuk dasar sistem ekonomi modern Barat. Pertanyaan penting yang sedang dibicarakan di dunia Islam ialah, yang manakah dari dua bentuk ini yang lebih sesuai dan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin secara menyeluruh dalam mengatasi keterbelakangan mereka. Pada mulanya, untuk pembangunan ekonomi dalam negeri, dunia Islam lebih cenderung ke arah bentuk yang pertama, yaitu sistem usaha bebas yang didasarkan pada kapitalisme. Alasannya jelas, negara-negara kapitalis adalah yang pertama sekali menyusup ke dunia Islam dan membangun basis-basis mereka di sana. Mahasiswa yang saya hormati dan mudah-mudahan saya doakan selalu dirahmati Allah. Tetapi dalam rangka perjuangan kemerdekaannya melawan kolonialisme, dunia Islam belajar bahwa satu-satunya sistem yang dapat melawan ekonomi kapitalisme adalah sistem sosialis. Dari situ kecenderungan baru pun berkembang di antara kaum muslimin, yang demi pembangunan ekonomi lebih cenderung ke sistem yang lainnya, yaitu ekonomi terpimpin yang didasarkan sosialisme. Kecenderungan baru yang merupakan hasil dari keinginan untuk mempertemukan kepercayaan mereka dengan kepemimpinan Barat, serta antagonisme politiknya melawan negara-negara kapitalis. Di satu sisi mereka percaya akan perlunya mengikut sistem sosialis, yang juga hanya merupakan bentuk lain dari sistem progresif ekonomi Barat. Jadi sebenarnya kapitalis maupun sosialis itu lahir dari rahim yang sama, yaitu dari dunia Barat. Alasan yang telah diajukan untuk menyukai kedua sistem ini adalah sebagai berikut. Menurut Syahid Bagir Sadar, alasan-alasan yang telah diajukan untuk menyukai kedua sistem ini adalah pendukung sistem usaha bebas menyebutkan kemajuan dan perkembangan yang pesat sekali yang telah dibuat oleh dunia kapitalis, yang dengan mengikuti kebijaksanaan ini mampu memajukan industrinya dan mempertinggi produksi dalam skala yang sangat luas. Mereka mengajukan argumen bahwa jika negara-negara yang terbelakang mau mencapai kemajuan yang cepat dan mendapatkan hasil-hasil yang diinginkan dalam waktu yang singkat, maka mereka harus mengikuti contoh negara-negara Barat. Kemudian lanjutan dari tulisan Syahid Bagir Sadar, para pendukung sosialis atau ekonomi terpimpin menyetujui bahwa negara-negara Barat tertentu yang mengikuti kebijaksanaan sistem usaha bebas telah mencapai kemajuan besar dalam teknik dan industri. Tetapi mereka berpendapat bahwa negara-negara terbelakang sekarang tak dapat berharap akan mencapai hasil-hasil yang sama dengan mengikuti sistem ini. Mereka berpendapat bahwa di bawah sistem usaha bebas, negara-negara terbelakang terpaksa harus bersaing dengan negara-negara yang telah maju jauh. Jelaslah bahwa sama sekali tak mungkin bagi semua negara terbelakang untuk berpacu dengan potensi-potensi ekonomi Barat yang sangat besar dan terus tumbuh. Ketika negara-negara Eropa Barat memulai kemajuan ekonomi mereka, tidak ada saingan ekonomi yang menghambat. Pada waktu itu, tentulah keadaan menghendaki pemakaian sistem ekonomi bebas. Oleh sebab itu, untuk dapat maju pesat, maka diperlukan suatu tatanan yang terorganisir. Dan hal ini adalah yang mendasar dan penting bagi negara-negara terbelakang untuk dapat memobilisasi semua sumber dayanya, dan tentunya dengan cara mengikuti kebijakan ekonomi terpimpin. Para mahasiswa yang budiman, pendukung kedua sistem tersebut menyalahkan para penjajah atas kegagalan mereka, tapi mereka tidak pernah memikirkan suatu sistem lain untuk menggantikan kedua sistem konvensional dari Eropa modern itu. Bagaimanapun juga,
fakta menunjukkan bahwa ada pula sistem ketiga, meskipun sekarang ini masih tertidur. Sistem ketiga ini selalu yang tertinggi dalam pemikiran kaum muslimin. Sistem ini adalah sistem ekonomi Islam.